Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. K-pop itu industri besar kan? Ya. Industri besar yang didukung oleh negara gitu. Bahkan ada anggaran besar Iya. untuk mendukung industri itu sampai go internasional lagi. Iya, jadi jangan berharap Indonesia bisa seperti K-pop kalau pemerintahnya sendiri nggak pernah ngurusin musisinya, nggak ada budget untuk itu gitu. Jadi ya nggak mungkin. Gitu. Menurut Mas Dhani, pemerintahan sekarang dalam mendukung industri musik bagaimana? You burn all my energy. Criticizing all you see. Analyzing what I say. And you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. It's driving me insane. It's battle to the end. Not your time will come again. Jump back. You've got me on the rack. Twisting every word I say. Wind me up and get you away. Five chains I have of making no romance. If I'm ever going to win, have to get the last word in. Oh yeah, see what you've done to me. Mas Dhani. Ya, Loh, tadi kok tampangnya kayaknya agak-agak ngelamun gitu ya. kenapa Mas ngelamun? Malam semakin larut. Malam semakin larut. Gila Mas, gue tuh gede di era-eranya Mas Dhani, waktu itu masih aktif banget tuh bermusik. Sekarang udah nggak aktif ya? Sebenarnya masih aktif, cuman kan tidak di jalur industri kan. Jadi musik itu hobi ya, setiap hari ya saya main musik. Setiap hari, apalagi sekarang lagi mau bikin album Piringan Hitam. Ya sekarang lagi bikin musik yang versi lebih baik lah daripada yang dulu gitu. Maksudnya lebih baik tuh gimana Mas? Bukannya waktu dulu tuh musiknya baik? Ya nggak mungkin lah. Ya belakangan sih memang ya agak berbeda sih Mas. Nggak, kalau dulu ya nggak mungkin lebih baik karena umur gua waktu itu masih 23 tahun. Kan Dewa itu kan produsernya gua, Ahmad Dhani kan. Ya. Sementara Perlu ya harusnya penekanan itu ya. perlu supaya orang tahu bahwa produksinya nggak bagus waktu itu. Album pertama kedua tuh kenapa produksinya nggak bagus, karena produsernya Ahmad Dhani. Oke. Jadi nanti produsernya bukan Ahmad Dhani? Yang sekarang Ahmad Dhani, yang sekarang nih. Ya. Ya Ahmad Dhani usia 48 tahun. Oke. Pasti kan nggak sama dengan Ahmad Dhani usia 22 tahun gitu. Jadi yang gue maksud itu, Dewa itu produsernya itu Ahmad Dhani, produser musiknya. Jadi waktu umur album pertama, album kedua, album ketiga pasti jelek gitu. Mulai agak bagus, mulai album ketiga, album keempat, Pendau 5 mulai agak bagus. Itu pun masih juga belum sempurna sebenarnya kan, karena producing itu nggak ada hubungannya kamu sekolah sarjana musik atau tidak, itu masalah jam terbang aja gitu. Jadi Referensi juga. ya nggak mungkin ada seorang produser musik bagus di umur usia 20-an, itu nggak mungkin. Semua produser musik itu pasti udah tua-tua. Misalnya U2 waktu itu rekaman produsernya Brian Eno. Ya. Atau Pearl Jam produsernya siapa lupa aku namanya. Siapa ya? Pearl Jam. Brandon O'Brien. Beneran? Iya, Brandon O'Brien. Kalau nggak salah ya. Ya nanti kalau salah nanti aku search lah. Kayaknya iya sih, kayak misalnya Red Hot Chili Pepper, Rick Rubin, Ya. ya kan. Sama kayaknya Stone Temple Pilots juga Brandon O'Brien kayaknya. Stone Temple Pilots itu sama Pearl Jam. Nah itu di usia yang mereka Mutt Lange. udah 40-an. Ya, produsernya
Def Leppard, Mutt Lange itu orang-orang yang udah matang memang di musik. Nah waktu itu kan Ahmad Dhani kan belum matang, usia 20-an ya. Tapi bagus masa. Maksudnya dari sisi apanya nggak bagus? Produksinya gitu. Produksinya tuh berdasarkan aransemen. Ya, aransemen, soundnya dan lain-lain. Enggak. Jadi yang bakal nanti keluar nanti segawat Ya apa? sisi sempurnanya lah, sisi sempurnanya. Sisi sempurna menurut Mas Ahmad Iya. Dhani ya. Emang ada sesuatu yang sempurna menurut Mas Ahmad Dhani? Ada kayak misalnya Queen itu versi sempurna daripada The Beatles, ya kan? Oke, Menurut saya. Jadi kesempurnaan itu ada di Queen, meskipun yang mengawali itu Beatles gitu loh. Makanya Mas Dhani membentuk ratu. Ratu kan Queen. Iya, Ratu itu Queen. Tapi maksudnya gini, ini juga pertanyaan dari banyak orang nih. Aku kan nulis kan di Instagram, ada yang mau nitip pertanyaan nggak buat Mas Dhani gitu. Dan pertanyaannya kebanyakan adalah kenapa Mas Dhani lebih ke politik sih? Ini pertanyaan passion. banyak orang pasti kan. Ya itu passion, sama aja orang nanya, misalnya ada salah satu artis senengannya motor gede. Ya. Kenapa nggak ditanyain kenapa sih kalau bisa seneng motor gede? Padahal kan sebenarnya motor gede sama politik sama, itu passion, itu hobi gitu kan, passion. Kenapa politik harus ditanyain gitu loh? Kenapa bukan sejarah, Mas? Hah? Kenapa bukan sejarah? Sejarawan Ahmad Dhani. Ya gitu. sejarawan itu kan bagian daripada politik itu sendiri sebenarnya gitu. Oke. Nah akhirnya jadi politik itu sekarang Mas Dhani itu full Full-timer politician, and part timer musician. Gitu. gue salah satu orang yang menyayangkan sih, Mas. Ya nggak apa-apa. Enggak, karena maksudnya kenapa? Emang Mas Dhani merasa pencapaian bermusiknya itu udah sampai di tahap yang udah harus. Bukan masalah pencapaian, itu masalah rasa, masalah passion aja. Passion aja. Dulu kenapa gua milih bermusik daripada kuliah misalnya, karena passionnya main musik. Kalau orang tanya, mungkin papaku mungkin boleh kecewa, kenapa sih nggak kuliah aja gitu kan? Kenapa musik? Ya passionnya emang main musik. Nah kalau sekarang passionnya politik. Passionnya emang sekarang politik. Hobi musik. Hobi dari dulu musik, dari dulu. Hobi dari dulu ya. Nah jadi ini ada satu pertanyaan lucu juga dari teman-teman di Instagram. Salah seorang lah. Dia ngomong begini. Kalau Brian May datang ke rumah Mas Dhani terus bilang, Dan, lo jangan politik lah, lo musik aja. Jawaban Mas Dhani gimana? Kalau ya kita berandai-andai ya. Jadi jawabannya juga terserah aja. Who do you think you are? Telling me like this. Serius? Iyalah. Brian May loh. Iya. Who do you think you are? I am who I am gitu ya. Itu jawabannya, Mas. Iya. Kenapa Mas Dhani tuh cinta banget sih sama Queen? Ya maksudnya aku juga suka sama Queen. Cuma pasti tidak sedalam Mas Dhani lah. Karena aku masih kalau bawang tuh ya sukanya tuh suka bawang lah, lapisan-lapisan luarnya aja. Orang gua aja nggak tahu lagu 39 tadi disebutin. To the blue and sunny morning, sweetest I'd ever seen. Lu suka ini greatest hits ya? Greatest Ya, hits, greatest ya, hits Queen iya, lah. greatest hits. Sebatas greatest hits kan. Iya. Tapi masih mending daripada sebatas entertainment. Wah, obrolan ini kalau misalnya orang tahu obrolan entertainment bahaya. Jangan Mas. Jangan yang ke situ. Oke, kenapa Mas? Jadi nggak apa-apa, lu tetap masih jujur lah, lu mengakui lu fans Queen sebatas greatest hits, ya kan? ya. Harusnya juga ada orang yang harusnya mengakui, gua penggemar Metallica sebatas tahu lagu satu lagu aja, entertainment. Itu Tapi aja. orang taunya penggemar Metallica, nggak jujur gitu. Siapa? Ada lah. Oke. Teman gua juga. Wah, mengerikan. Kalau tahu obrolan di belakang
video ini Jadi mengerikan. itu tadi bedanya antara kau dan aku itu bedanya. Kamu kan penggemar Queen greatest hits. Iya. Kalau aku semua albumnya aku tahu. Jadi aku bukan mendengarkan the best, tapi dari album pertama sampai album terakhir aku dengerin semua. Total. Pengetahuan Mas Dhani tentang musik emang gawat sih. harus diakui. Nah, Ya karena aku serius. Jadi gini, aku jadi penggemar Queen aku serius. Aku dengerin semua albumnya. Aku jadi penggemar U2, aku dengerin semua albumnya. Ya paling sampai album pop ya. Setelah itu aku nggak dengerin lagi. Terus aku penggemar Michael Frank misalnya, aku dengerin semua albumnya Michael Frank. Cassiopeia, aku dengerin semua Cassiopeia. Oke. Genesis, aku dengerin semua Genesis. Banyak lah gitu. Kayak misalnya ada satu lagi band apa namanya, Manic Street Preachers, aku Oke, beli semua albumnya gitu. dengerin Manic Street Dengerin Preachers. dong, dengerin. K-pop kan kemarin cukup ramai tuh. Ya, K-pop. Ahmad Dhani mengkritik. Sebenarnya bukan mengkritik tuh, meluruskan sebenarnya. Oh, bukan mengkritik, berarti bahasa headline-nya salah. Harusnya meluruskan bukan mengkritik, meluruskan. Kenapa, Mas? Di situ kan saya ngomong ya Wapres ngomong gitu belum diskusi dulu sama ahlinya gitu. Harusnya diskusi dulu sama ahlinya baru dia bicara seperti itu. Karena kan K-pop itu industri besar kan, Ya. industri besar yang didukung oleh Negara. gitu. Bahkan ada anggaran besar Iya. untuk mendukung industri itu sampai go internasional lagi. Iya, jadi jangan berharap Indonesia bisa seperti K-pop kalau pemerintahnya sendiri nggak pernah ngurusin musisinya, nggak ada budget untuk itu gitu. Jadi ya nggak mungkin. Gitu. Menurut Mas Dhani, pemerintahan sekarang dalam mendukung industri musik bagaimana? Pemerintahan sekarang Ya. Pemerintahan sekarang nggak tahu. Objektif ya, objektif. Kalau jangan pemerintahan 2014-2019 itu jelas industrinya mangkrak. Kalau yang sekarang aku kan belum bisa melihat nih, Oke. ya kan? Oke, 2019. Kalau kita bicara 2014 sampai 2019, semua industrinya mangkrak. Tidak hanya industri musik gitu. Semua industri. Semua industri mobil, industri apa aja nggak ada. Sektor industri mangkrak. Gitu. Tapi rakyat-rakyat yang pertanian gitu-gitu enggak dong? Pertanian ya selama masih belum swasembada pangan ya berarti kan ya Masih belum, mangkrak berarti. ya belum oke lah. Selama itu belum swasembada pangan ya masih belum oke. Selama itu masih ada impor pangan ya itu belum oke gitu loh. Jangan dibahas. Oke, ini kalau mengarahnya terus ke sana nih jadi politik nih, Mas. Iya. Tapi kan Mas Dhani seneng ngebahas politik. Cuma oke, aku mau ngebalikin ke musiknya deh. Aku pengen lebih banyak konten musiknya nih. Obrolan musik sama. Menurut Mas Dhani di industri musik Indonesia apa sih permasalahan utama yang bikin industri musik ini nggak maju? Ya menurut aku ya selama ini kita belum pernah punya seorang menteri yang benar-benar paham soal industri musik. Menteri? Pertanyaanmu kan sebenarnya sama sebenarnya. Kenapa sih Mas Indonesia ini nggak pernah punya pabrik mobil? Ya karena memang nggak ada yang mikirin. Tidak ada yang menteri yang berpikir untuk bisa punya pabrik mobil, mempunyai industri mobil Indonesia nggak ada gitu loh. Jadi ya karena nggak ada yang mikir, ya industrinya juga nggak ada. Sama seperti tanya industri musik kan. Musik, iya. Saya nggak ada yang mikirin, ya industrinya nggak ada. Berarti harusnya ada menteri permusikan. Nggak usah harus menteri permusikan. Itu bisa diambil alih oleh Menteri Perdagangan. Kalau di Malaysia tuh musik kan di bawah Menteri Perdagangan, industri Bukan kan. ekonomi kreatif ya? Bukan. Aku nggak tahu di Malaysia ada Menteri Ekonomi Kreatif atau enggak. Ya artinya kalau selama itu industrinya gagal, berarti ya menterinya gagal. Udah gitu aja. Misalnya kita nggak ada industri mobil, ya berarti Menteri Perindustrinya gagal dari tahun berapa gagal terus. Karena apa? Karena nggak ada pabrik motor aja nggak ada, apalagi mobil gitu, nggak usah jauh-jauh gede-gede kan. Iya. Motor lah gitu, misalnya motor bebek gitu, paling nggak ada itu jualan. Atau paling nggak kayak India misalnya ada bajai gitu kan, produksi bajai besar-besaran, kan itu kan industri namanya itu kan. Jadi menurut saya stepnya itu minimal industri motor dulu lah, itu jalan baru industri musik next time-nya, next stepnya gitu. Industri motor dulu. Iya, itu apa langkah awalnya lah, kayak misalnya kita kalau lihat Korea kan. Sebelum industri K-pop, industri musiknya meledak, kan teknologi, ada alat-alat. teknologi mobil dulu kan, ada Hyundai, ada Kia ya kan.
dimulai dari start dari itu dulu gitu loh. Terus telekomunikasi juga. Ya, ada Samsung ya kan. Setelah industri itu jalan, mobil, kendaraan bermotor, ada TV, ada ini industri itu semua ada, baru bisa ke next step berikutnya yaitu industri musik gitu. Kenapa Mas? Kenapa industri musik ada di balik setelah Nggak, itu gitu? Kalau aku hanya memberikan contoh itu di Korea gitu loh, itu di Korea. Jadi kalau Indonesia mau mencontoh Korea, ya alangkah baiknya kita mulai dengan industri motor dulu lah, kendaraan motor dulu gitu loh. Kita juga belum punya pabrik handphone ya? Ya makanya. Iya, Indonesia belum ada ya? Sebenarnya kan itu kan menurut saya itu kan lebih penting industri, bukan saya nggak nganggap industri musik itu penting, tapi industri mobil, kendaraan motor, telekomunikasi itu kan juga penting juga industri itu. Dan menurutku Mas Dhani nggak menganggap industri musik itu penting sih. Soalnya Mas Dhani akhirnya berbalik. Bukan berbalik, berbelok. Enggak, ini kita lihat step-stepnya aja dulu gitu. Jadi Iya. kalau misalnya industri kendaraan bermotor itu udah jalan, kita dengan keuntungan daripada industri kendaraan bermotor, industri telekomunikasi itu budgetnya bisa dibuat untuk Ngurusin musik. diambil dananya untuk menjadi industri musik gitu loh. Karena kalau kita mau duluin industri musik repot, karena nanti industri musik nggak bisa menopang industri motor. Industri motor bisa menopang industri musik gitu loh. Gitu ya? Gitu. Kira-kira ya, karena yang di Korea kan seperti itu gitu. Oh, kita sama lah di Amerika juga gitu kan. Di Amerika kan ada General Motor dulu, baru tahun 60-an industrinya bagus, 70-an industri bagus. Tapi kan dimulai dari Rockefeller, dimulai dari Vanderbilt, dimulai dari Carnegie, dimulai dari industri-industri itu dulu kan. Rockefeller seru tuh. Baru dimulai dari revolusi industri dulu, baru industri musik gitu loh. Revolusi industri dulu. Iya. Berarti di Indonesia harus ada. Sejarahnya kan seperti itu, sejarah dunia kan seperti itu. Nah, Indonesia belum ada revolusi industri berarti. Ya belum ada lah, belum ada. Kita bikin motor aja belum ada, belum pernah kan. Iya, harusnya mungkin itu ya. Iya, masa revolusi industri baru nanti industri musiknya juga akan berkembang. Ya, kita baru hanya revolusi mimpi kan. Mimpi ada mobil SMK, baru mimpi aja, wujudnya nggak ada. Karena kita banyak pemimpi, Mas. Ya nggak apa-apa daripada nggak mimpi. Oh iya, kan dalam kata pemimpin ada pemimpi, Mas. Ya itulah. Iya kan, Mas Jadi- Dhani. Artinya, aduh gimana ya kalau harus membentuk atau melakukan revolusi industri dulu, berarti kita masih panjang banget nih industri musik nih untuk diperjuangkan. Ya kecuali kita punya presiden yang benar-benar jenius di bidang itu ya. Jadi bisa dilakukan secara simultan, melakukan revolusi bidang industri dan juga sekaligus di bidang musik. Nah, itu harus ada presiden yang otaknya, volumenya lebih besar daripada volume otak presiden-presiden saat ini gitu. Kalau nggak bisa. Sukses terus, Caller Eddie.